Salam sejahtera, kembali lagi dengan saya John Kohe Channel. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara kita membuat fermentasi batang pisang untuk ternak babi. Bahan pakan yang perlu kita persiapkan adalah batang pisang, ada daun pisang, daun keladi, buah pepaya, labu lilin atau labu Jepang, sisa-sisa sayuran yang ada di dapur, jagung giling dan dedak. Bahan-bahan pakan seperti batang pisang, daun pepaya, daun keladi, buah pepaya, labu lilin, sayur-sayuran itu harus dicincang dengan ukuran yang kecil. Tujuannya adalah agar proses fermentasi yang akan kita lakukan itu akan berlangsung dengan optimal. Jadi beginilah cara mencincang pakan atau bahan-bahan pakan yang akan kita gunakan dalam proses fermentasi. Jadi batang pisang ini, labu, jagung dicincang dengan ukuran yang sangat kecil agar mudah dalam proses fermentasi. Dan kita lihat kelompok tani yang ada di Desa Nuaibeba, Kecamatan Kuanfatu. Dan semua bahan yang telah dicincang ini kemudian dicampurkan secara merata. Jadi bahan-bahan seperti pepaya, batang pisang, yang daun ubi, daun pepaya, sayur-sayuran atau sisa-sisa sayuran itu dicampurkan, dikumpulkan menjadi satu, dicampurkan sampai homogen. Nah, seperti yang kita lihat di depan kita, ini semua bahan itu sudah dicampurkan oleh Bapak Ibu para peternak di Desa Nuaibeba, Kecamatan Kuanfatu. Ya, jadi harus diingat bahwa semua bahan-bahan yang tadi dipotong atau dicincang secara terpisah, kemudian digabungkan, dicampur sampai merata. Ya, seperti ini. Seperti ini, jadi semua bahan itu dicincang dan kemudian dicampurkan secara merata. Kemudian kita menambahkan konsentrat pada hasil campuran tadi. Konsentrat yang kita butuhkan adalah 10% dari jumlah pakan ternak yang akan kita buat. Nah, 10% sampai 20% konsentrat ini itu kita ambil atau kita pakai dedak ataupun jagung giling. Jadi kalau kita punya 100 kg pakan yang akan kita buat fermentasi, maka kita cukup menggunakan konsentrat 10 sampai 20% atau 10 sampai 20 kg. Nah, ini setelah dicampurkan dengan konsentrat baik itu jagung maupun dedak, kemudian kembali dilakukan pencampuran sampai merata. Jadi dibalik, dicampurkan sampai benar-benar homogen. Nah, jadi bagian-bagian jagung maupun bagian dedak ini harus kena pada seluruh bagian pakan seperti batang pisang dan buah-buahan tadi. Ini harus dicampurkan sampai merata. Dan inilah yang dilakukan oleh para peternak yang sedang melakukan kegiatan pelatihan ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ada antusias sekali dari kelompok tani ini yang ada di Desa Nuaibeba. Nah, kemudian kita harus menyiapkan larutan IM4. Ya, jadi larutan ini terbuat dari air, kemudian ditambah dengan IM4 dan gula air atau gula pasir. IM4 yang kita pergunakan ini tidak
terlalu banyak, Tapi kita kasih ya, berapa? 6 ke 4 sampai 5 tutupan, karena dalam satu botol EM4 itu mesti dibuat 1 ton, sehingga pemanfaatan EM4 ini juga disesuaikan dengan jumlah pakan yang akan kita gunakan. Dan setelah dilarutkan, larutan ini kita simpan kurang lebih 5 sampai 15 menit sampai 20 menit agar mikroorganisme yang ada di dalam EM4 ini kemudian bisa tumbuh dan hidup. Dan setelah itu kemudian dilakukan percik, ya, larutan yang tadi EM4 gula dengan air ini dipercikan kepada pakan tadi, ya, hasil campuran tadi, dan kemudian dicampurkan dengan air sampai benar-benar homogen, ya. Jadi air yang kita campurkan juga diusahakan tidak terlalu banyak, artinya bahwa campuran tersebut hanya sampai remah, dimana ketika kita menggenggam dia tidak terlepas kembali, ya. Jadi ini adalah proses pencampuran dengan EM4, tapi diupayakan supaya jangan terlalu basah. Dan ini Bapak Ibu, kita sedang melakukan pencampuran setelah dilakukan pemercikan larutan tadi EM4, gula ditambah dengan air. Dan Bapak Ibu sekalian harus hati-hati dan dilakukan pencampuran secara merata, karena akan mempengaruhi proses fermentasi nanti, ya. Jadi ini sedang dilakukan proses pencampuran, ya, setelah dilakukan percikan larutan EM4 dan gula air. Perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa proses fermentasi ini bisa berlangsung 14 sampai 21 hari, ya, dalam proses yang disebut dengan anaerob, ya, jadi harus hampa udara. Nah, semua setelah dilakukan proses pencampuran, maka kemudian bahan-bahan tadi, pakan tadi ini dimasukkan ke dalam silo atau drum, lalu kemudian diinjak sampai padat, ya, diupayakan sampai padat sehingga tidak ada udara yang terjebak di dalam drum tadi. Jadi harus diinjak, dipadatkan sampai padat, ya. Jadi semua bahan tadi diangkut dan dipadatkan, ya, lalu kemudian ditutup. Dan setelah 14 sampai 21 hari pakan ini sudah jadi dan bisa diberikan kepada ternak kita, khususnya ternak babi. Demikian video saya, dan bagi Bapak Ibu penonton yang ingin menyampaikan pertanyaan mengenai cara pembuatan pakan ternak fermentasi, dapat mengajukan pertanyaan pada kolom komentar yang ada di dalam channel ini. Akhirnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel John Kohe Channel.